Shalom, selamat pagi siswa-siswi SMA Kristen Terang Bangsa dan juga orang tua siswa, Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini sebelum pembelajaran berlangsung, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan. Kita bawa persembahan pujian kita kepada Tuhan. Kita beribadah kepadanya sebab Dialah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita hanya untuk menyembah Dia saja. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang memuji dan menyembah-Mu pagi hari ini, ya Tuhan. Kami naikkan segala syukur kami dan pujian kami setinggi-tingginya hanya bagi Engkau. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, mata-Mu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Aku balas Tuhan selain puji dan sembahan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas selain puji dan sembahan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain selain puji dan sembahan, selain puji dan sembahan.
kemuliaan, pengagungan kepada-Mu ya Allah kami yang hidup. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya Allah kami. Engkau kami sembah. Kau saja yang kami sembah. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu menepati janji-janji-Nya, Tuhan yang luar biasa. Saja yang kami sembah, yang kami agungkan. Tiada nama lain yang kami puji, kami tinggikan ya Tuhan, selain daripada Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Apakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya milik-Mu Tuhan. Kami persembahkan pujian kami hanya kepada Engkau. Mari Tuhan tolong setiap kami, baik guru-guru maupun siswa-siswi, untuk boleh menangkap setiap firman Tuhan yang disampaikan. Boleh jadi bekal buat kami, semakin hari disempurnakan, menjadi seperti yang Kau mau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami persiapkan hati kami untuk dengar sabda-Mu. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau devo dan kita hari ini mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, ketika Tuhan boleh membangunkan kami semua dari tidur di malam, dan kami boleh bangun dalam kondisi sehat. Kami mengucap syukur, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati yang mau dididik, mau diajar, dan mau bertumbuh dan mengerti kebenaran di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Untuk hari ini, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama ayat hafalan dulu ya. Masih ingat gak ayat hafalannya diambil dari mana? Ayat hafalannya diambil dari Zakaria 2 ayat 8. Apa itu bunyinya? Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjamah kamu. Berarti menjamah biji matanya. Luar biasa ya.
dari kebenaran ayat ini saja kita bisa melihat bahwa betapa berharganya bangsa Israel di hadapan Allah. Seolah-olah itu seperti biji mata yang sangat berharga. Tema hari ini adalah dengan judul istimewa. Oke, hari ini kita belajar gini. Ketika kita melihat beberapa terjemahan, nanti kita akan coba compare ya, perbedaannya apa. Sebelum kita belajar, kita mulai dulu ayat rujukannya apa. Diambil dari Mazmur 17 ayat 8. Apa itu? Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Jadi hari ini kita mau belajar satu ayat saja dari Mazmur 17 ayat 8. Kita mau kupas ya dari beberapa terjemahan sehingga kita bisa mengerti kebenaran apa sih yang Tuhan mau di dalam situ ya. Oke, jika kita melihat terjemahan dari King James versi ya, maka akan berbunyi seperti ini. Keep me as the apple of the eyes, hide me under the shadow of their wings. Ada yang menarik dari kata-kata biji mata, atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah the apple of the eyes. Itu sebenarnya adalah terjemahan bebas. Jadi bukan makna sebenarnya. Makna sebenarnya adalah itu menggambarkan sebuah kasih sayang seorang bapak kepada putra yang masih kecil atau putrinya yang masih kecil yang tidak berdaya sebenarnya. Sekarang kita coba lihat begini. Kalau kita berkaca di kaca gitu ya, setiap harinya kita berkaca gitu. Kalau kita melihat mata kita langsung gitu ya, ketika kita berkaca, ada yang menarik. Yang menariknya apa? Mata kita itu dilindungi oleh yang namanya tengkorak, tulang tengkorak yang sangat keras sekali. Di dalamnya itu bentuknya seperti ini ya. Di dalamnya ini ada biji mata. Jadi biji mata itu dilindungi oleh namanya tulang tengkorak yang sangat keras dan dia akan masuk ke dalam, menjorok ke dalam. Yang menarik bukan cuma biji mata itu dilindungi oleh tulang kerangka tengkorak manusia, tetapi mata pun juga dilindungi oleh yang lain loh. Contohnya apa? Contohnya ini ada kelopak. Jadi Tuhan menciptakan kelopak mata itu supaya ketika ada debu, ada kotoran yang mau masuk ke dalam biji mata, itu bisa dihalau oleh kelopak mata. Sehingga kadang-kadang kita berkedip beberapa kali itu untuk menghilangkan debu ataupun kotoran yang masuk ke dalam mata. Bukan cuma itu saja, Tuhan juga memberikan yang namanya ini, ada alis dan juga bulu mata. Jadi alis dan bulu mata ada kenapa? Untuk menghalau keringat ataupun air yang jatuh dari atas kepala yang menuju ke mata kita, sehingga bisa dihalau dulu oleh alis dan bulu mata. Kalau kita melihat sungguh luar biasa sekali. Kenapa? Karena mata kita ini dilindungi oleh bagian-bagian yang sangat luar biasa loh. Di dalam tengkorak sendiri dia sudah dilindungi dari depan, dari atas, bawah, kanan, kiri semua dilindungi oleh kelopak, oleh alis, oleh bulu mata. Jadi mata kita itu sangat dilindungi sekali. Kenapa kok dilindungi? Karena mata ini itu rapuh, sangat rapuh sekali. Jadi kalau sakit, kalau tergores, luka, itu akan menimbulkan sakit yang sangat luar biasa. Jangan dicoba tapi ya. Nah, yang menarik ini lagi, ketika kita baca Mazmur 17 ayat 8 tadi, dalam perjanjian lama yang namanya Alkitab yang kita pegang ini ya, itu kalau perjanjian lama dituliskan dalam bahasa Ibrani. Nah, dalam bahasa aslinya kata-kata seperti biji mata itu dituliskan dengan kata-kata Isyon Bet Ain. Arti dari Isyon itu adalah putra kecil, anak laki-laki yang masih kecil gitu ya, masih bayi lah atau balita gitu ya. Kemudian Bet itu artinya adalah putri, anak cewek yang masih kecil juga, yang masih bayi ataupun masih balita ya. Sedangkan kalau Ain itu adalah mata. Di sini kita bisa melihat bahwa Daud itu mengerti kalau sekalipun dia itu sudah diurapi untuk menjadi raja, tapi tetap dikejar dan dia pun sebenarnya bisa balas dendam.
Tetapi respon sikap dia adalah dia tetap bergantung pada Allah, seolah-olah bahwa dirinya adalah anak yang butuh pertolongan. Padahal dia itu bisa kok membalas dendam, bahkan membunuh Saul di saat itu juga. Tetapi respon Daud tidak seperti itu. Nah, contoh dalam kehidupan saya pribadi, ketika saya mengajak nyebrang anak saya Erik lewat jalan raya gitu ya, itu saya nggak mungkin lepas Erik sendirian karena dia masih balita, masih kecil gitu ya. Nah, yang saya lakukan apa? Saya pegang tangannya, kemudian saya lihat kanan kiri jalan, apakah ada mobil atau motor atau truk yang lewat. Setelah saya cek, saya ajak dia jalan pelan-pelan sampai akhirnya sampai ujung jalan. Jadi saya harus benar-benar ekstra menjagai anak saya supaya dia bisa sampai ke seberang jalan dengan selamat. Karena kenapa? Karena Erik tidak berdaya, karena dia masih kecil, dia nggak bisa untuk mengerti kebenaran bahwa oh ini bahaya, oh ini tidak bahaya. Sehingga Erik butuh saya sebagai seorang bapak untuk melindungi dia dari berbagai sisi. Sama seperti mata kita dilindungi oleh tulang tengkorak yang begitu besar, yang dilindungi sampai bentuknya seperti ini. Di depan pun ada namanya kelopak mata, di atas pun ada alis dan bulu mata. Jadi sungguh sangat-sangat harus dilindungi dari berbagai sisi. Dari pelajaran ini Daud pun kita ngerti sebenarnya apa sih yang membuat dia seperti itu, dan kita bisa belajar apa. Yang pertama, Daud meminta agar Allah itu menjagai dan melindungi Daud sebagai pribadi yang bernilai dan berharga di mata Tuhan. Daud meminta Allah untuk menjaga dia selayaknya biji mata kita yang dilindungi dari berbagai sisi. Jadi kita ngerti bahwa Daud pengen minta pada Allah dia dijagai dari berbagai sisi oleh Allah sendiri. Yang kedua, Daud mengakui bahwa sebagai manusia, sekalipun dia gagah perkasa, sekalipun dia seorang raja dan calon raja pun, dia pribadi yang rapuh, dia pribadi yang lemah. Selayaknya seorang anak kecil tadi kayak Erik tadi ya, yang tidak berdaya dan butuh pertolongan dari bapaknya. Karena itu dia butuh perlindungan dari Allah, dan hanya dari Allah sajalah dia bisa mendapatkannya, bukan dari penjagaannya, bukan dari panglimanya, bukan dari kekuatannya, tetapi dari Allah sendiri. Yang ketiga, kita bisa belajar kok bahwa Daud itu memegang janji Tuhan yang dikatakan di Ulangan 32 ayat 10, yaitu apa? Menjagai Israel sebagai biji matanya sekalipun di padang gurun, di ketandusan, atau di padang belantara. Jadi Daud mengerti dan memegang janji Tuhan di Ulangan 32 ini, sehingga dia boleh beriman bahwa Allah pun juga akan menolong dia, bahkan di dalam ketandusan, di padang gurun, bahkan di padang belantara, Tuhan akan menjaganya. Apalagi hanya dalam pengejaran oleh Saul itu sendiri. Sekarang kita pun adalah biji mata Tuhan yang istimewa, biji mata Tuhan yang istimewa, ya, sangat istimewa sekali, dan dilindungi oleh Tuhan. Sebagai biji mata Tuhan yang istimewa, tidak lantas membuat hidup kita itu tidak menjadi nyaman dan gak ada masalah. Justru malah kebalikannya, biasanya akan ada banyak sekali masalah, ada saja yang akan mencoba menjatuhkan kita. Contohnya saja Daud di Mazmur 17, bahwa dia kan dikejar-kejar oleh Saul, padahal dia benar. Itu contoh paling praktis ya. Tetapi Allah sendiri juga memberikan janji bahwa dia akan menjamin kita itu sebagai biji matanya akan tetap diberikan perlindungan, dan tidak akan ada yang bisa menjamahnya sekalipun. Makanya Daud di Mazmur 17 itu tidak ada ataupun berhasil. Bahkan dia dikejar-kejar oleh Saul pun nggak berhasil ketangkap. Karena memang Daud mengarahkan dirinya untuk berserah kepada Tuhan selayaknya seorang anak yang nggak berdaya, dan Tuhan melindungi dari zaman Saul itu sendiri. Sekarang musuh kalian apa?
Coba anak-anak pikirkan kira-kira musuh yang sekarang ini sedang berperang dengan diri kalian itu apa? Apakah mungkin masalah ekonomi dalam keluargamu? Atau mungkin masalah PJJ, KBM jauh-jauh itu sendiri dengan banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus kalian selesaikan? Atau mungkin masalah dengan teman kalian sendiri, atau dengan pacar kalian mungkin? Kira-kira musuh kalian apa? Masalah kalian apa sekarang ini? Mari berespon seperti Daud yang berseru dan datang kepada Tuhan dengan memegang janji yang sudah diucapkannya dulu sebelum Daud lahir, bahwa Allah akan melindungi kita sebagai biji mata Tuhan yang spesial, yang akan dilindungi dari berbagai sisi sehingga aman, tidak tergores, tidak terluka. Dan jangan takut, tetap berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan pegang kendali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh belajar kebenaran daripada Daud. Tuhan, ajari kami untuk berespon, untuk kami tetap memegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi kami dan tidak akan membiarkan siapapun musuh kami pun untuk menjamah diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap permasalahan kehidupan yang kami alami, boleh Engkau tolong kami untuk menyelesaikan satu demi satu, dan Tuhan sendiri pun yang ikut berperang bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, dan habis ini silakan anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh dan semangat, dan jangan lupa untuk tetap absen dan mengisi link devotion yang sudah diberikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Thank you.